Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita mulai masuk hari pertama belajar ya. Tetap semangat belajar bersama Ibu Tria. Hari ini kita akan belajar tema 1, di mana judulnya tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, dan pada pembelajaran 1. Di mana setelah belajar, diharapkan kalian dapat mengetahui alat gerak hewan dan manusia, serta dapat menentukan ide pokok pada suatu bacaan. Semangat belajarnya ya! Kita mulai. Perhatikan dulu video yang akan Ibu tampilkan. Sudah ditonton videonya? Berdasarkan video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, kuda dengan berlari, burung dengan terbang, ikan dengan berenang, dan kelinci dengan melompat. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, memanjat, melompat, berenang, dan lain-lain. Organ gerak manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Contohnya, lihat pada gambar. Gambar pertama itu ada rangka tulang dari kelinci. Tulang merupakan alat gerak pasif. Dan gambar kedua ada gambar otot manusia. Otot merupakan alat gerak aktif. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antar kedua alat tersebut membentuk sistem, yaitu sistem gerak. Tahukah kalian bahwa mengapa sih tulang disebut alat gerak pasif? Ya, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakan dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan tetap diam dan tidak dapat melakukan pergerakan. Walaupun tulang disebut alat gerak pasif, tetapi tulang berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh, menopang tubuh, dan juga melindungi organ-organ dalam tubuh. Banyak kan fungsi dari tulang? Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot dapat bergerak dengan sendirinya. Ketika otot yang melekat pada tulang bergerak, maka otot akan membuat tulang ikut bergerak. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang alat gerak pada hewan dan manusia, kita akan belajar tentang gagasan pokok. Gagasan pokok sering juga disebut dengan ide pokok. Dalam sebuah paragraf tersusun atas ide pokok atau gagasan pokok, serta kalimat-kalimat pengembang. Di mana ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama.
Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sampai di sini, Ibu harap kalian paham ya. Nah, sekarang waktunya tugas. Sebelum mengerjakan tugas, coba anak ibu buka dulu bukunya halaman 1. Baca dulu itu ada gambar kelinci dan bacaan lainnya tentang organ gerak hewan. Baca dulu halaman 1. Halaman 2 ada percakapan. Lalu baca juga halaman 3. Baca dengan saksama ya anak-anak, sampai paham. Setelah dibaca dan dirasa sudah dipahami betul, coba anak ibu buka lagi bukunya halaman 4. Tugasnya yaitu menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Di mana pada bacaan halaman 3 ada 5 paragraf. Di mana tiap-tiap paragraf itu tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat pengembang. Contohnya, untuk paragraf 1, Ibu bacakan dulu. Paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, setelah kita baca ulang paragraf 1, dapat kita ketahui bahwa kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat ke-1. Jadi, ide pokoknya terdapat pada kalimat ke-1, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang. Dapat dipahami anak-anak? Sekarang coba kalian kerjakan paragraf kedua, ketiga, 4, dan 5. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanya ke WA Ibu. Cukup sekian pelajaran tema hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.